Nggak kelihatan tadi di videonya dipukul beneran atau di mana, dihantem atau gimana? Tadi Bunda ngulang-ngulang video, beberapa video Bunda amatin. Oh, persekusi juga. Thank you. Wah. Wah, musivisum et repertum dong itu. Musivisum loh itu. Enggak, gue udah tua sih sebenarnya. Belum pantas dipanggil Oma. Widih. Orang bawaannya Dokter Andreas. Dokter Andreas, gue bingung deh sama dokter zaman now ya. Kayak gitu nggak sayang apa dengan titelnya? Iya, tadi kakinya tuh di verban tuh. Oh, banyak yang mau pukul, pengeroyokan dong ya. Dokter Andreas kabur, temannya malah ditinggal istri. Ya Allah, dia kabur juga percuma kalau temannya udah ketangkep. Itu kan langsung dibawa ke Polres. Kena itu 2 kali 24 jam. Tahu nggak 22 kali 24 jam? Thank you Eleanor. 2 kali 24 jam itu dia kena, masa disuruh bobok di dalam cel. Bobok dulu di sini, bobok gitu. Bukan persekusi itu tindakan penganiayaan. Kok persekusi? Itu udah penganiayaan. Itu udah pidana, itu tuh udah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan bukan penyerangan, penganiayaan dalam KUHP itu namanya penganiayaan. Bukan pemukulan, penganiayaan. Ya, begitu. Jadi kalau udah aku kasih tauin penganiayaan, lo jangan masih bilang pemukulan, penyerangan dan sebagainya. Gue pelajarin itu KUHP sampai pala gue panas. Ye, jadi itu namanya penganiayaan. Wah, bisa berdoa aja supaya berita acara sumpah advokatnya nggak dicabut, kayak modelan si yang pengacara yang naik ke meja itu. Horas juga, Dewan. Kit belum, nanti dari hasil visumnya. Jadi gini, prosedurnya adalah yang pertama dia si Sunan ke Polres melaporkan telah terjadi tindak penganiayaan. Nanti Polres mengeluarkan surat pengantar untuk visum et repertum ke rumah sakit pemerintah yang ditunjuk. Jadi kalau itu di wilayah Jakarta Selatan, paling dirujuknya ke Rumah Sakit Fatmawati atau ke RSUD Pasar Minggu. Ya, di wilayah Jakarta Selatan lah pokoknya. Jadi rumah sakit milik instalasi rumah sakit milik pemerintah. Sesudah itu dia balik lagi. Jadi ini udah bawa surat pengantar, kemudian divisum. Nah, nanti dia balik lagi ke ke Polres, bahwa dia udah divisum, kemudian langsung di BAP. Pelakunya kalau ada di situ dikenakan langsung, nggak boleh pulang 2 kali 24 jam, polisi punya hak itu. Ya. Nah, dari hasil visum itu seminggu biasanya diambil oleh polisi ke rumah sakit. Jadi bukan Sunan yang ngambil, tapi polisi yang ngambil ke rumah sakit.
hasil visum et repertumnya. Nah baru nanti di BAP lah tuh semuanya. Tapi yang pasti kalau ada pelaku penganiayaan kayak tadi, satu orang ketangkep tangan langsung dibawa ke Polres, bobok dia langsung di situ. Jadi yang kabur-kabur percuma karena udah ketangkep satu. Gitu. Lo kok nggak ngelaporin? Erica, kenapa nggak ngelaporin? Berikan aku kepercayaan bahwa itu bukan drama. Berikan daku harapan. Sesuatu yang janggal menurut Bunda adalah, ya, menurut kacamata saya sebagai seorang politisi. Jangan dibilang ntar gue politisi-politisian ya. Ya. Yang aneh adalah menurut Bunda, dalam acara tersebut adalah membahas mengenai masalah hukumnya Nikita Mirzani. Ya. Betul tidak? Jadi membahas masalah proses hukum Nikita Mirzani, tingkah laku JPU, kemudian tingkah laku hakim. Itu tadi intinya dalam debat tersebut. Artinya di situ sebenarnya superstarnya adalah, kalau ibarat kata artis ya, superstarnya itu adalah Fahmi. Ya, yang lain tuh hanya pemain figuran. Karena apa? Pengacaranya adalah Fahmi. Pertanyaan Bunda adalah kenapa kok yang dipukul Sunan? Mau juga kesalnya sama Fahmi. Ada yang bisa menjelaskan kenapa Sunan yang didorong? Coba, ada yang bisa menjelaskan nggak? Karena saya mengamati satu peristiwa, ini pengacaranya kan adalah Fahmi, superstarnya adalah Fahmi. Kalau dalam film itu dia adalah bintang utamanya, pemeran utamanya adalah Fahmi, karena dia adalah pengacaranya. Kenapa yang didorong Sunan? Terus kalau tadi dibilang katanya nggak dilaporin terus damai, tadi sebenarnya lagi apaan? Aduh, seandainya saya tidak tahu ada pemain dua kaki, saya akan percaya tadi. Aneh, iya bener Ling. Masa pengacaranya Fahmi, mau juga Fahmi yang kena tampol. Salam kenal juga Revotur Shop. Kenapa kok malah yang lain? Nah, kenapa nggak dilaporin? Ayo, kenapa nggak dilaporin? Saya tanya, ayo. Tahu nggak kalau sebenarnya ya, selalu mengatakan sehat Bun, apa kabar, sehat gitu, itu sebenarnya itu kasar loh. Saya kasih tahuin aja. Karena apa? Kalau orang yang udah jelas-jelas sedang berbicara live ya, masih dibilang sehat Bun gitu, itu sebenarnya kasar loh, pertanyaan yang kasar. Karena berarti lo ngarepin gue sakit ya. Jadi itu pertanyaan yang tidak penting. Lain kali lo gak usah nanya-nanya kayak gitu sama yang lain juga. Kalau lo ketemu sama orang, lo lihat orangnya udah sehat, cukup tanya apa kabar, begitu. Bukan sehat. Ya sehat lah, gue lagi di sini ngomong. Kalau gue nggak ngomong di sini, rebahan, pakai infus, itu namanya sakit. Oke? Itu tadi kan ada yang bilang katanya Erica. Ya, ini saya pin ya. Tuh. Jadi katanya nggak dilanjutin permintaan maafnya. Jadi tuh tadi sebenarnya lagi ngapain? Lagi nyari drama, cari sensasi atau gimana? Ingat ya,
Nikita Mirzani itu bukan urusan yang bisa dialih-alihkan perhatiannya ya. Jadi stop deh kalian tuh yang mau cari sensasi drama ya. Hari Kamis itu tinggal lusa. Lebih baik fokus untuk masalah Nikita Mirzani bagaimana. Apakah hakim dan jaksanya besok masih hadir atau enggak. Begitu. Udahlah, gue gak percaya. I don't believe. Itu tuh si Erica bilang gak dilaporin. Iya makanya jangan main sirkus yang ditumbalin Nikmir. Marah loh gue. Nah iya, Cat Meow Shop. You understand, I understand. We are stand. Thank you Puri. Ini Puri yang kos di tempat gue atau enggak sih? Enggak, belum tidur. Saya habis ini ngeronda, udah siapin sarung, mau ke pos, ngeronda. Kopi udah disiapin di termos. Bumi ketawa. Kopi udah siap. Ada yang mau ngasih kopi? Kopi. Ngopi dulu kita ngopi. Ngopi. Sesudah ngeliat drama tadi kita ngopi, ayo. Nah, ngopi. Yuk. Enggak lah, ada yang nggak pas tadi di matanya Bunda ya. Dari penglihatan Bunda ada yang nggak pas. Gitu aja. Ada yang nggak pas. Ada yang nggak pas aktingnya. Aduh. Udah gue sampai sakit perut ketawa sendiri. Tolong lain kali aktingnya belajar dari luar negeri ya. Jangan aktingnya belajarnya dari domestik aja, belajar dari luar negeri. Jadi nggak bisa kebaca sama gue. Iya, bener Evi. Iya aneh kan? Terlalu damai wajahnya semuanya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran watak dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Aku disclaimer dulu ya. Saya disclaimer dulu ya, Meili kebetulan nanya ya, saya disclaimer dulu. Saya tidak pernah menyatakan bahwa JPU dipecat, diganti, ya. Kemungkinan tidak bertugas lagi, itu yang saya katakan. Jadi saya disclaimer dulu, saya tidak pernah mengatakan dipecat, jangan dipelintir, ya. Saya disclaimer dulu.
Oke? Gitu. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini, yang penting bukan gue yang ngomong, series, bagaikan jembatan kehidupan. Nah tuh Susan saksinya banyak, yang rajin nonton gue di sini saksinya banyak. Mengapa kita bersandiwara? Semalam saya live, saya katakan yang pertama kemungkinan JPU diganti. Ya, saya tidak mengatakan hakim karena itu belum dilaporkan ke Komisi Yudisial, itu yang saya katakan. Yang kedua saya katakan yang ketiga adalah laporan di KPK jalan. Itu info saya semalam. Kalau misalnya ada yang bikin judul menyeramkan, ya biarin aja, mungkin mereka yang namanya orang cari duit ya kan, mesti dibikin judulnya itu agak ngeri-ngeri sedap biar orang pada nonton gitu loh. Udahlah, kita nggak usah perdebatkan itu, biarin aja. Yang penting kan mereka lihat dalamnya, aku kan nggak menyatakan itu. Ngono, yang penting kita kembali lagi ke laptop. Tadi kenapa dramanya nggak pas? Kenapa ada pemukulan tapi ada yang mukanya tenang? Thank you Revo. Thank you. Kenapa tadi ada yang mukanya tenang? Gitu. Itu aja pertanyaan aku. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok tidak dilaporkan? Ada yang bisa jawab? Itu penganiayaan loh. Bahkan kalau sampai mengakibatkan ada luka, itu penganiayaan berat kategorinya. Ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Jadi kan ada yang bilang, oh berdarah. Sampai gue live ini 2 kali, kan gue live kedua kali nih. Yang pertama gue matiin, sekarang yang kedua. Ada yang berdarah, terus udah nggak dilaporin. Yeay. Iya, jangan acting-actingan deh, jangan cari sensasi. Udah gue bilang semalam juga, cukup, kasihan Nikmir, cukup. Kasihan Nikmir. Lu tahu nggak bagaimana dia menahan rindu untuk ketemu anaknya? Setiap malam dia biasa tidur sama anaknya, tiba-tiba dia tidak tidur sama anaknya. Udahlah, saya lebih suka memperhatikan Nikmir lah. Urusan yang tadi tuh saya nggak tahu urusan apa sampai terjadi kayak gitu. Yang penting saat ini adalah yang kita harus perhatikan, fokus dengan tuntutan Nikmir. Nikmir harus bebas, titik, nggak pakai koma, gitu. Karena masa tahanannya sisa 3 minggu lagi. 3 minggu lagi, deret-deret. Yang lain gue gak pikirin, itu urusan gue, ada urusannya sama gue. Pokoknya 3 minggu lagi. Kalau sidang belum selesai, Nikmir mesti bebas dan pulang. Nggak ada yang minta dikasihani. Kalau dikasihani, dia kemarin Lebaran boleh pulang ke rumah. Anaknya sakit boleh diizinkan besuk. Nggak ada dikasihani. Siapa yang minta dikasihani? Jangan lebay deh. Udahlah, drama-drama kalian tuh, drama-drama mereka itu udah kebaca sama gue. Panik ya, ketahuan dramanya sama Paulina. Susah ngebohongin gue, susah. Gue kasih tahu aja susah. Karena orang yang lo mintain tolong, orang yang lo panggil ketua, ini bukan buat kalian ya. Saya bukan bicara sama netizen ya. Saya sedang berbicara kepada seseorang. Kalian dengerin aja, ya. Orang yang kau panggil ketua, ya, itu anak buah saya dan dia selalu melaporkan. Jadi kau aktimun, dramamu semuanya saya tahu.
Udah gitu. Jos. Yang penting kalian tetap harus fokus. Besok JPU-nya tidak boleh bertugas lagi di ruang persidangan. Semua hadir se-Jabodetabek ya, hadir ke persidangan. Begitu. Yang terpenting itu. Yang di Polres urus aja urusannya sendiri. Yang terpenting adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki bebas. Urusan yang lain itu mengalihkan perhatian, stop. Ya. Kalian sekarang yang ada di sini sebenarnya dukung Nikita Mirzani atau kagak? Gua tanya nih. Pertanyaanku. Dukung Nikita Mirzani atau enggak? Kalau dukung Nikita Mirzani, perhatiin proses besok. JPU-nya sudah melanggar etika. Yang dia lakukan itu di dalam ruangan persidangan dan masih memakai toga. Toga itu jubah dia. Itu namanya toga. Dan merekam tanpa seizin Nikita Mirzani. Itu yang kita harus perhatikan. Kalau nggak dukung Nikmir, nggak usah kasih gue gift. Gue nggak perlu gift dari bukan pendukung Nikmir. Cair ya, cair bener Meili, cair. Nah itu dia. Masa ada, aduh udah deh. Iya Susan, kamu dukung deh ya, kan Bunda di Bali. Tapi oh ya, dengerin, hari Kamis karena menilik situasi yang seperti kemarin, jadi Bunda besok juga menurunkan anak buah Bunda di pengadilan. Walaupun Bunda di Bali. Ya, besok anggota Bunda kerahkan ke pengadilan hari Kamis. Hari Kamis inget ya, hari Kamis Bunda kerahkan anggota Bunda ke pengadilan karena aku muak ngelihat drama-drama yang terjadi selama gua nggak datang ke persidangan. Ya. Aku nggak perlu bawa-bawa anjing, aku nggak perlu bawa-bawa segala macem. Ya. Dan besok aku punya anggota sampai dengan sidangnya Ismail Marzuki pun standby. Ya, gitu. Jadi besok kalau ada yang macem-macem ke pendukungnya Nikita Mirzani diganggu, ya ada anggotaku di situ. Dan anggota Bunda juga diantaranya adalah Akamsi. Mau tau nggak Akamsi singkatan dari apaan? Halo Mas Roh, Papua. Akamsi tahu nggak singkatan dari apaan? Anak kampung sini. Jadi anak wilayah situ juga Bunda kerahkan, ya. Jadi jangan bikin ribut di kampung gue. Karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu wilayah rumah gue di Jakarta Selatan, di Jakarta, ya. Jadi jangan coba-coba bikin masalah sama Akamsi. Paham?
anak kampung sini. Kita anak Jaksel. Hati-hati suami bangun ntar. Enggak lah, ngapain itu apa preman leasing sengke? Nggak main sama aku yang kayak gitu-gitu. Nggak beneran itu Akam sih. Maksudnya adalah anak-anak di wilayah situ, yang istilahnya besok Bunda Kerakan juga. Salam kenal juga, Vi. Thank you, Reveturs. Ih, banyak, terima kasih. Merdeka, merdeka. Tuh ada merdeka. Bunda pakai ini nih. Ini namanya gelang tridatu. Ini namanya gelang tridatu. Udah ada yang tahu belum? Ini gelang tridatu. Ini ada batu-batu, ada tulisannya. Gitu. Bukan, ini bukan anti petir. Yang pasti ini anti karat. Dijamin gak bekarat nih, borhot.